apakah suara saya terdengar dengan jelas? Selamat malam, terdengar jelas. Oke. Baik. Mungkin di sini Pak Angga sudah bergabung ya, Pak Angga. Bu Esa juga sudah bergabung. Nanti pembicara yang satu lagi, Pak Arief Budimanta, akan bergabung pada pukul 8 malam ya. Baik. Mungkin sebelum memulai diskusi kita terkait dengan Bung Karno, saya akan sedikit memperkenalkan salam yang selama ini lekat dengan Bung Karno ya, dan menjadi salam kaum pergerakan nasional pada era 1945 atau sebelumnya dengan tangan seperti ini dan mengucapkan merdeka, kira-kira begitu. Merdeka. Merdeka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang telah bergabung pada minggu malam ini. Kita jumpa lagi di seri diskusi Megawati Institute ya, yang selama ini memang berkala dalam menyelenggarakan diskusi di berbagai bidang, terutama dalam kaitannya dengan Ibu Pancasila 1 Juni 1945. Dan malam ini kita akan membahas satu topik yang penting ya, terkait dengan pemikiran ekonomi politik Bung Karno dengan 3 pembicara utama. Yang pertama adalah Pak Erlangga Pribadi, beliau PhD, kemudian sebagai dosen ilmu politik di Universitas Erlangga. Lalu ada Bu Esa yang merupakan PhD juga, merupakan direktur program daripada Indef ya, yang kita tahu sudah sekian lama mewarnai dinamika ekonomi politik di Indonesia. Beliau juga pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Dan nanti ada Pak Arief Budimanta selaku Direktur Eksekutif Megawati Institute. Nah, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar karena ini juga malam Senin, jadi harus langsung kepada narasumber-narasumber yang ciamik ini kira-kira. Mungkin saya ingin memulai sedikit bahwa memang pemikiran ekonomi politik Bung Karno, kita bisa lihat jejaknya di banyak karya dari beliau ya, mulai dari Indonesia Menggugat, kemudian pidato 1 Juni 1945, lalu di 2 magnum opus utamanya, DBR Jilid 1 dan Jilid 2, serta pidato-pidato pasca 1965. Nah, bagaimana nanti inti-inti daripada atau pokok pikiran daripada ekonomi politik Bung Karno akan dijelaskan. Yang pertama mungkin saya beri kesempatan kepada Pak Angga ya, Pak Angga. Iya. Oke, Oke, silakan Pak Angga, bisa dimulai. Oke, terima kasih Mas Reno dan Megawati Institute atas waktu. Ini adalah waktu dan tempatnya, ini adalah kehormatan bagi saya. Ini sebelum saya mulai ini, saya mau kasih usul dulu nih buat Megawati Institute. Beberapa diskusinya menarik, mungkin sekarang kan sudah nggak zamannya WFH segala macam, mungkin ada baiknya juga offline diskusi seperti ini, jadi bisa berkumpul dan berinteraksi gitu lebih banyak. Siap. Iya. Ya, selamat malam Merdeka buat rekan-rekan semua. Merdeka. Merdeka. Oke, baik. Ini adalah saya pikir ini adalah suatu diskusi yang penting dan menarik. Jadi pada waktu saya kemarin komunikasi dengan Mas Arief Budimanta, beliau memberikan penugasan lah kira-kira sama saya untuk mengulas terutama salah satu karya Bung Karno, pledoi beliau di pengadilan di Bandung, yaitu Indonesia Menggugat. Nah, sebelum saya masuk terkait dengan bagaimana penjelasan tentang pandangan-pandangan ekonomi Soekarno, ekonomi politik tentunya, sebetulnya kalau kita ngelihat dalam beberapa diskusi, pemikiran dari berbagai kalangan-kalangan dari koalisi keadilan sejahtera. Admin mungkin tolong di mute dulu. Oke, kalau kita berdiskusi tentang Bung Karno dan pemikirannya, ada salah satu tema yang kelihatannya agak absen untuk didiskusikan, atau bahkan ada beberapa kalangan yang mengutarakan Bung Karno minim sekali pandangan tentang itu, yaitu terkait dengan pemikiran ekonomi. Bahkan para pendukung dan
loyalis Soekarno sendiri juga mengutarakan bahwa sangat sedikit yang bisa dielaborasi. Sangat sedikit yang bisa dielaborasi terkait dengan pemikiran Soekarno. Nah, di sini saya mau bilang bahwa untuk memahami tentang bagaimana perspektif pandangan Soekarno secara holistik, dan salah satunya bagaimana kita memahami dimensi ekonomi dalam pandangan Soekarno, maka pertama-tama yang perlu diklarifikasi itu sebetulnya bahwa kalau kita melihatnya perspektif pemikiran Soekarno dalam cara pandang ekonomi mainstream atau ekonomi neoklasik, maka memang kita tidak akan menemukan pandangan dan gagasan-gagasan dari Bung Karno. Karena sejak awal, seperti diklarifikasi beliau kalau kita baca dalam di bawah bendera revolusi jilid 1 ataupun jilid 2, maka sebetulnya kita melihatnya pandangan pemikiran Soekarno itu kita tempatkan pada perspektif bahwa beliau menguraikan dalam cara pandang ekonomi politik, atau lebih mendalam lagi critical political economy. Jadi benar tadi yang dibilang Mas Reno tadi, bahwa melihatnya dalam perspektif ekonomi politik dan lebih mendalam critical political economy. Nah, mengapa demikian? Kalau kita mencoba melihat dalam alur sejarah, ini saya belum ngomong soal Soekarno. Kita melihatlah, misalnya ada salah satu kajian sejarah ekonomi yang menarik yang ditulis oleh Kenneth Pomenance. Kenneth Pomenance ini adalah sejarawan yang dia dalam salah satu bukunya yang berjudul The Great Divergence. The Great Divergence ini bicara sejarah tentang mengapa negeri-negeri Eropa sejak abad 18 itu berkembang pesat jauh melebihi negara-negara Asia. Seperti dia bandingkan dengan seperti China ataupun Khalifah Turki sejak abad 18. Nah, Kenneth Pomenance itu bilang bahwa kunci dari kemajuan Eropa pada waktu itu bukan seperti yang diulas oleh Adam Smith dalam The Wealth of Nations, bukan karena kemampuan dari negara Eropa misalnya untuk melakukan saving ekonomi, bukan karena kemampuan dari Eropa misalnya untuk membangun budget, balancing budget ya, dalam pengeluaran pemasukan, debit kredit, dan mengelola ekonomi negara secara efektif dan efisien dalam pengertian yang mainstream. Tapi tolong Mas itu ya, di mute ya. Mohon maaf saya kalau ngomong. Ya, tolong admin. Iya. Oke. Bukan dalam pengertian ekonomi konvensional. Karena justru menurut Pomenance bahwa kemampuan mengelola ekonomi secara konvensional dalam pengertian melalui penghematan, bagaimana menggerakkan pajak di masyarakat, bagaimana kemudian dalam proses perimbangan debit kredit, itu lebih pada waktu itu lebih mutakhir Cina daripada Eropa. Nah, kuncinya sebetulnya dijelaskan bahwa kunci dari kemajuan ekonomi dari negara-negara barat adalah pertama, melalui dominasi militer. Kedua, melalui penguasaan atas sumber daya ekonomi lintas benua. Dan selanjutnya melalui penguasaan terhadap kehidupan ekonomi di negeri-negeri lain di luar Eropa dalam kompetisi yang berlangsung antar negara-negara Eropa melalui praktek ekonomi monopoli, yang itu kemudian berjalan melalui mekanisme yang kita kenal sekarang sebagai proyek imperialisme. Nah, dari situ sebetulnya kalau kita melihat bagaimana bekerjanya dunia, bekerjanya sejarah dunia dalam perspektif tentang bagaimana maju dan mundurnya suatu negeri, maka kemudian perspektif ekonomi politik memang yang lebih, menurut saya lebih tepat. Dan itulah yang kemudian dikembangkan, ditulis, diproduksi, dan diajarkan, serta kemudian
dipropagandakan oleh Soekarno. Jadi fondasi-fondasi prinsipal dari political economy, critical political economy, itu sebetulnya menjadi nafas dari pikiran-pikiran Soekarno. Nah, apa itu fondasi dasar dari critical political economy? Pertama adalah pemahaman bahwa proses ekonomi tidak bisa dilepaskan dari proses politik. Bahwa arus dinamika perkembangan dan proses-proses ekonomi selalu bersamaan dengan politik. Yang kedua itu dihubungkan dengan apa yang disebut dengan kekuasaan. Suatu kekuatan sosial yang lain terhadap kekuatan sosial yang lainnya. Kekuatan sosial yang dominan terhadap mereka yang dikuasai. Gitu. Dalam konteks proses-proses ekonomi, ada proses-proses yang tidak bisa dilepaskan, yaitu proses kekuasaan politik. Demikian juga dalam dinamika-dinamika politik, penguasaan satu kaum, kelompok, negeri terhadap yang lain, ada tendensi dan interest ekonomi. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi salah satu fondasi utama ketika Bung Karno menjelaskan tentang kemudian apa yang terjadi di Indonesia dalam gugatannya pada Indonesia Menggugat. Dan tidak saja membangun analisis kritik yang berbasis ekonomi politik, beliau juga kemudian memberikan solusi-solusi political ekonomi sebetulnya. Baik dalam konteks mencapai Indonesia merdeka, dan juga kemudian akan coba saya sedikit uraikan nanti bagaimana konsepsi-konsepsi ekonomi politik untuk membangun negeri. Terutama itu bisa kita temukan secara detail dalam tulisan beliau tahun 17 Agustus 1959, The Rediscovery of Our Revolution. Itu sangat detail sekali. Nah, dari sini kemudian kalau kita lihat dari Indonesia Menggugat, beliau bicara bahwa salah satu rahasia, salah satu masalah besar mengapa kemudian rakyat Indonesia itu kemudian mengalami keterbelakangan, tingkat literasi yang rendah pada waktu itu hanya 7,5% dari laki-laki yang bisa membaca dan menulis, dan hanya 0,5% dari perempuan yang bisa membaca dan menulis, meskipun kemudian klaimnya imperialisme kolonial itu sudah menjalankan apa yang disebut sebagai politik etik. Nah, pada konteks itu, prinsip utama kemudian yang dijelaskan oleh Soekarno adalah bahwa ketika proses-proses yang berlangsung secara global, terutama dalam konteks kapitalisme bekerja, kapitalisme yang bersanding dengan imperialisme, di mana kemudian pada satu sisi membuat kaum marhaen dan kaum pekerja di Indonesia terpisahkan dari kerja-kerja dan produk-produk yang mereka buat di sisi yang lain, di mana rakyat marhaen itu mengalami proses-proses yang dijelaskan dalam Indonesia Menggugat, keterasingan ekonomi, keterasingan politik, di mana dalam upaya untuk kemudian memperjuangkan hajat hidupnya, rakyat marhaen itu hanya mendapatkan 1 benggol sehari. Di mana kemudian jelaskan kebutuhan hidup satu keluarga itu sekitar 30 gulden, sementara mereka tuh hanya dapat 5 gulden. Nah, apa yang membuat itu semua? Bung Karno bicara tidak hanya soal ditegaskan di situ, bukan hanya soal penindasan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyat Nusantara. Bukan hanya soal problem-problem politik. Dan Soekarno bilang ini bukan soal bahwa saya melakukan penghasutan terhadap order kolonial. Tapi ini adalah suatu masalah yang sifatnya struktural dan global. Di mana dalam sistem global, kalau dalam bahasa sekarang itu diutarakan oleh Immanuel Wallerstein sebagai the global system of imperialism, di dalamnya itu ada suatu hasrat, ada suatu ambisi, dan juga ada suatu kebutuhan dari negara-negara Eropa, mulai dari Inggris, terus kemudian Belanda, terus kemudian negara-negara yang lain, Prancis, dan kemudian pada abad ke-20 Amerika Serikat, ada suatu hasrat, ambisi, dan juga kebutuhan untuk merawat dan menyelenggarakan secara terus-menerus relasi akumulasi modal dalam sistem kapitalisme.
di mana hal itu dilakukan melalui kebijakan dan proyeksi imperialisme, penguasaan dan kontrol suatu negeri terhadap negeri yang lain, yang itu dilakukan atas nama untuk kepentingan terutama profit oriented. Nah, tadi pertama saya sudah ngasih tahu Mas Arief bahwa penugasan Mas Arief ke saya menjelaskan Indonesia menggugat. Nah, dalam Indonesia menggugat itu kemudian Soekarno menguraikan bagaimana secara sistemik sistem global yang disebut sebagai imperialisme yang juga dialami oleh Indonesia selama beratus-ratus tahun, itu kemudian yang menjadi persoalan besar yang membuat mengapa perjuangan Bung Karno dalam PNI itu dia menjelaskan melalui jalan revolusi mencapai kemerdekaan. Dan itu adalah suatu yang subversif pada waktu itu. Di mana kemudian dia mengutarakan rakyat Indonesia mengalami 4 fase besar imperialisme. Fase pertama yaitu kemudian disebut sebagai fase imperialisme yang dikuasai, yang dijalankan oleh sebetulnya perusahaan private, gitu, namanya VOC, yang itu dilakukan melalui model-model yang disebut dalam analisis Marxis sebagai primitive accumulation, pola akumulasi pertama, gitu, yang kemudian dilakukan melalui bentuk-bentuk perampasan, bentuk-bentuk penghancuran, bentuk-bentuk genosida secara brutal di berbagai tempat, di Maluku, di Makassar, di Jawa, dan lain sebagainya, atas nama kemudian untuk mengambil dan menyerap sumber-sumber daya alam penting yang digunakan untuk menghidupi negara metropolis, yaitu Belanda. Dan selain itu juga kedua diutarakan oleh Soekarno dalam Indonesia menggugat bahwa kepentingan imperialisme itu juga adalah pada kepentingan untuk membawa sumber-sumber bahan mentah untuk menggerakkan industri. Dan dimensi ketiga dari imperialisme yang sebetulnya itu lebih banyak dipraktekkan oleh Inggris di India daripada di Belanda, yaitu kemudian untuk memperluas pasar di luar pasar dari negaranya sendiri, negara metropolis, negara imperial. Dan keempat, yang kemudian menjadikan proses pemiskinan habis-habisan dari rakyat Indonesia, kata Bung Karno adalah sakti keempat dari imperialisme, itu adalah imperialisme yang berbasis menjadikan tanah di Indonesia, lahan di Indonesia, sebagai sumber investasi dan penanaman modal dari berbagai macam, dan ini sampai pada era imperialisme modern, dari berbagai macam kapital internasional yang itu dilakukan untuk memperkaya dan pencarian profit dari Belanda. Dan fase pertama adalah fase VOC, kedua kemudian memasuki fase yang disebut sebagai fase tanam paksa, dan itu juga berjalan dengan brutal, sampai kemudian fase ketiga, fase imperialisme modern, di mana kemudian rezim liberal, di mana kemudian perusahaan-perusahaan partikulir, perusahaan-perusahaan private itu masuk kemudian untuk melakukan penghisapan terhadap Indonesia melalui penanaman modal dan penyerapan sumber daya alam, dan juga kemudian eksploitasi terhadap buruh. Dalam Indonesia Menggugat dijelaskan bahkan cambuk yang mendera tubuh daripada rakyat Marhaen itu begitu keras sampai kemudian rakyat kami kehilangan tenaga dan sebagainya. Dan kemudian pada fase keempat untuk memberikan kosmetik terhadap imperialisme yang disebutkan oleh Soekarno bahwa fase imperialisme yang berbasis pada etik, politik etik. Nah, dalam 4 fase tersebut yang diutarakan oleh Soekarno pada intinya sama. Pada intinya adalah pencarian profit sebesar-besarnya. Bagaimana merampas dan kemudian mengambil alih sumber daya alam dari tanah Nusantara, itu kemudian untuk kemakmuran dari Belanda. Yang kemudian proses itu membuat, kalau dalam penjelasan Soekarno dalam detail-detail statistik, dijelaskan bahwa impor dari internasional, dari
Belanda ke Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan ekspor yang keluar ke Indonesia. Mungkin kalau negeri yang development yang berdaulat itu merupakan satu indikasi ekonomi yang baik. Tapi kalau negeri dijajah itu merupakan indikasi dari penghisapan dan penyerapan dari seluruh sumber daya ekonomi ataupun kemudian eksploitasi terhadap keringat dan kerja dari rakyat. Gitu. Nah, itu yang menjelaskan fase penting detail dari penjelasan di Indonesia Menggugat yang menjadi nafas utama dari pandangan ekonomi politik dari Soekarno. Dan formulasi yang penting juga, kalau kita melihat pandangan ekonomi politik Soekarno juga detail dalam melihat perbedaan-perbedaan dan komparasi-komparasi yang berlangsung dalam setiap praktek-praktek sistem imperialisme. Dijelaskan misalnya dalam tulisan beliau Swadesi atau masa aksi. Swadesi dan masa aksi. Dia bilang ada perbedaan penting antara imperialisme Inggris di India dengan imperialisme Belanda di Nusantara. Sehingga kemudian di situ beliau mengkritik peniruan dari beberapa kalangan pergerakan nasional yang mencoba untuk meniru gagasan Swadesi dari Mahatma Gandhi di India. Dia menjelaskan dengan perspektif yang menurut saya tuntas tentang pandangan imperialisme dari tokoh-tokoh imperialisme pada abad ke-20. Dia menjelaskan perbedaan antara Rudolf Hilferding yang bicara tentang financial capital dengan misalnya Rosa Luxemburg yang bicara tentang bahwa imperialisme itu akibat dari overproduction. Pada intinya Bung Karno bilang bahwa imperialisme Inggris itu adalah imperialisme yang berbasis pada ekonomi kapitalisme yang sudah overreach, yang sudah matang. Sehingga kemudian yang terjadi di Inggris itu adalah terjadinya fase proses dinamika menuju kapitalisme modern melalui revolusi industri. Jadi ekonomi itu berangkat dari sistem gilde, sistem rumah, terus subsistence, dan kemudian berkembang menjadi kapitalisme yang sudah matang. Di mana kemudian Inggris itu memiliki sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber daya yang memadai untuk menggerakkan revolusi industri di sana. Sehingga menurut Bung Karno bahwa konsekuensinya kepentingan profit yang menggerakkan imperialisme Inggris di India itu adalah yang paling utama itu adalah untuk mendapatkan pasar internasional agar produk-produk yang dibuat di dalam formasi kapitalisme di Inggris itu tidak mubazir. Jadi penyerapan produksi itu menjadi fondasi utama, tujuan utama dari imperialisme modern di Inggris yang berbasis revolusi industri. Nah, konsekuensinya adalah bahwa imperialisme Inggris ini menurut Bung Karno selalu mengayun, selalu terombang-ambing antara kepentingan dari penghancuran kekuatan ekonomi Inggris, dan di sisi yang lain juga dia harus mendorong, dia punya kebutuhan lagi untuk mendorong daya beli dari rakyat Inggris. Sehingga proses-proses imperialisme yang berlangsung di Inggris itu kemudian tidak sampai menghancurkan kaum-kaum borjuasi nasional di sana, selalu terombang-ambing. Dan oleh karena itu, pada saat Perang Dunia Pertama, ketika kemudian impor Inggris ke India itu terbatas, maka kemudian ini menjadi momentum bagi pergerakan Swadesi. Dan pada saat bersamaan masih hadir kekuatan borjuasi nasional yang kuat di India pada waktu itu yang langsung menyambut gerakan Swadesi, gerakan untuk memproduksi sendiri, membeli sendiri barang-barang dari India. Pada saat itu ketika Inggris sendiri sedang terjadi krisis ekonomi. Dan itu bisa menjadi suatu political bargain bagi gerakan-gerakan nasionalis di India untuk menuntut kemerdekaan. Nah, situasi ini yang berbeda dengan imperialisme
Belanda yang berlangsung di Indonesia. Bagaimana Bung Karno menjelaskan itu? Bahwa berbeda dengan Inggris, imperialisme di Belanda dan perkembangan Belanda menjadi kekuatan kapitalis itu tidak berlangsung melalui proses-proses revolusi industri di negerinya. Belanda ini, kata Bung Karno itu dari pengadilan itu dia bilang adalah bangsa yang bau mentega dan bau keju. Nah, apa yang dilakukan? Bahwa berbagai macam fase, 4 fase imperialisme itu berlangsung, mulai dari fase imperialisme tua sampai modern, itu melalui penghisapan sumber daya alam pertama, dan paling penting adalah proses-proses industri, proses-proses workshop, bagaimana kemudian akumulasi kapital itu dikerjakan, itu dilakukan di Indonesia, dan terutama pada sektor-sektor ekonomi ekstraktif. Ekonomi ekstraktif, ekonomi agraris, perkebunan, di mana kemudian pada saat itu tidak ada kepentingan dari imperialisme Belanda untuk menaikkan daya beli dari rakyat marhaen. Sehingga kemudian yang membedakan dari komparasi ini, yang berbeda tidak hadir borjuasi nasional pada fase-fase penting kemerdekaan di Indonesia. Dan itu sebagai suatu penjelasan struktural yang logis. Kenapa beliau kemudian menjelaskan konsepsi marhaen yang berbasis pada petani. Petani yang memiliki alat produksi yang sedikit. Mungkin sampai 20-10 kali Pak Angga ya. Ini jam berapa sekarang? Sorry, kalau ngomong Bung Karno jadi lama. Memang selalu berapi-api nih Bung Angga. Nah ini, saya mau jelaskan dikit. Saya mau jelaskan sedikit lagi mungkin. Baik. Oke, 5 menit ya. Oke. Artinya bahwa beliau mau bilang bahwa marhaenisme itu menjadi akar. Dan masa aksi dan revolusi itu menjadi akar. Tidak bisa menggunakan prinsip-prinsip Swadesi seperti di India. Jadi prakteknya prosesnya revolusioner, bekerjanya melalui gotong royong, dan kemudian melibatkan kekuatan-kekuatan yang berbasis pada kaum marhaen tadi. Nah, kemudian kita masuk misalnya bahwa problem imperialisme ini juga menurut Soekarno ketika fase kemerdekaan masih dihadapi oleh rakyat Indonesia gitu. Karena kemudian meskipun kolonialisme politik selesai, tapi kemudian imperialisme secara ekonomi itu dan kolonialisme secara ekonomi masih bekerja dan mengancam. Itulah mengapa beliau bilang tentang bahaya nekolim. Ya, neokolonialisme dan neoimperialisme. Dan dalam kondisi seperti ini, karena pembacaan Soekarno adalah berbasis pada critical political economy, maka kemudian itu menjadi jawaban mengapa beliau selalu bilang revolusi belum selesai. Karena selain secara konteks global, bahwa kekuatan imperialisme itu masih membangun suatu strategi ekonomi politik baru untuk tetap menguasai negeri-negeri dunia ketiga, dan di sisi yang lain warisan legacy dari kolonial masih bekerja. Apa warisan legacy itu? Pertama adalah tatanan feodalisme, dan kedua sebagai proses yang berlangsung sejak fase sebelum kemerdekaan, tidak ada kekuatan borjuasi yang hadir untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia. Nah, di situ kemudian beliau bilang mengapa dalam proses selanjutnya tahun 50-an ada yang disebut sebagai program Benteng. Jadi bahwa memang Soekarno ini bukan berarti tidak concern terhadap hadirnya kekuatan borjuasi. Beliau sangat concern sejak awal. Dia bilang yang membuat persoalan besar di Indonesia adalah lemahnya borjuasi nasional. Dan juga kemudian selain itu adalah pentingnya membangun kelas pekerja dan kekuatan marhaen yaitu kaum petani. Nah, kalau misalnya dibilang bagaimana formulasi-formulasi ekonomi yang muncul di Indonesia pada era Bung Karno. Formulasi tersebut bukan tidak ada, tapi seperti diutarakan Bung Karno, karena pembangunan ekonomi selalu dihambat oleh batasan-batasan kekuasaan dan power struktural. Dan perjuangan politik Bung Karno adalah mencoba merobos dan melampaui itu semua. Melalui apa? Kalau kita baca misalnya, tadi saya bilang bahwa dalam pidato Bung Karno
the rediscovery of our revolution, dan penegasan beliau dalam pembangunan semesta nasional berencana, pembangunan semesta nasional berencana. Ya benar. Itu dijelaskan tentang bahwa proyek-proyek pembangunan yang dibangun itu berdasarkan pada apa yang masih belum ada dalam konteks formasi ekonomi Indonesia pada saat pasca kemerdekaan. Contohnya beliau bilang bahwa pengutamaan tentang pentingnya membangun industri, di mana industri tersebut kemudian berbasis pada pasar dalam negeri yang luas. Dan di dalamnya adalah proses industri tersebut adalah membangunkan dan menggerakkan hadirnya kekuatan-kekuatan borjuasi nasional. Kedua, jangan dilupakan tentang pentingnya menguatkan kekuatan ekonomi dan politik dari kaum buruh dan kaum petani. Karena sejak awal, beliau mengutarakan bahwa ketika beliau bicara dalam tulisannya sekali lagi sosionasionalisme dan sosiodemokrasi, dalam perjuangan sosionasionalisme dan sosiodemokrasi, posisi buruh menjadi hal yang penting karena buruh adalah mereka yang menggerakkan tatanan ekonomi. Dan pentingnya kekuatan buruh, dia harus memiliki perwakilan politik. Demikian juga dengan hadirnya kaum marhaen. Dan juga paling penting adalah program-program ekonomi secara mendetail itu kemudian diproyeksikan dalam yang disebut kemudian economic planning, pembangunan semesta berencana nasional. Ini ada satu lagi dikit, saya mau bilang bahwa sedikit Mas, sedikit tentang pentingnya planning ekonomi. Saya mau ngasih perbandingan ekonomi antar negara-negara. Planning ekonomi itu dianggap sebagai sesuatu yang obsolete, sebagai sesuatu yang sudah lapuk, sudah kuno. Tapi kalau kita ngelihat dari sejarah kebangkitan dari negara-negara besar, kita ambil contoh misalnya Amerika Serikat setelah Great Depression 1929, itu kemudian 1933 bangkit di bawah kepemimpinan Presiden Roosevelt, dan dia menggerakkan apa yang disebut sebagai program New Deal. New Deal itu adalah adanya kompromi secara ekonomi politik antara labor and capital, antara pekerja dan pemodal. Dan proses planning ekonomi dalam New Deal itu diselenggarakan di bawah kepemimpinan dari Roosevelt dari 1933 sampai 1945. Jadi Roosevelt ini perkecualian dalam sejarah politik Amerika, di mana dia dipilih selama 4 periode. Siap. 2 periode. Nah, yang saya mau tekankan di sini, itu adalah bahwa fondasi kebangkitan berkembangnya ekonomi di Amerika Serikat, itu melalui planning ekonomi. Hal yang sama, sebetulnya sudah disadari oleh Soekarno, di mana pentingnya pembangunan nasional semesta berencana menjadi fondasi planning ekonomi sebagai inti dan awal dari proyeksi pembangunan Indonesia selanjutnya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Sorry telah mengambil waktu yang banyak. Baik, terima kasih Pak Angga. Tadi paparannya sangat bernas ya, banyak poin-poin penting terkait dengan 4 fase besar imperialisme, lalu masa aksi yang menjadi basis dengan terutama basisnya adalah kaum marhaen, suatu revolusi yang orisinil juga tadi disampaikan, kemudian perlunya menerobos persoalan-persoalan struktural seperti yang dilakukan oleh Bung Karno dulu melalui PNSB, dan terakhir tadi terkait dengan fondasi daripada planning ekonomi. Nah, mungkin karena ini kita juga mengejar waktu, kita langsung saja beralih ke narasumber selanjutnya, Bu Esa. Apakah suaranya sudah jelas, Bu Esa? Jelas sekali, Mas Reno. Silakan, Bu Esa. Bisa ya, maaf. Ya, jadi mohon maaf nih, saya mungkin tidak akan lama ya, karena saya sekarang lagi di Amsterdam. Karena kebetulan ada conference, terus kemudian kemarin diminta untuk panitia untuk mengisi terkait dengan pemikiran Bung Karno ya dalam kalau saya tadi Mas Erlangga kan, Mas Angga lebih banyak menyoroti tentang
teorinya ya, teori bagaimana pemikiran Bung Karno, terus Marxisme seperti apa, terus kemudian Bung Karno itu sangat menentang imperialisme gitu ya. Makanya kalau sekarang saya lebih ke ekonomi saja ya, ekonomi dan bagaimana pemikiran Bung Karno ini sebenarnya masih relevan gitu untuk bisa diimplementasikan saat ini gitu. Nah, makanya dalam PPT saya ini saya berikan judul Kedaulatan Ekonomi Indonesia. Karena pemikiran dari Bung Karno itu salah satunya adalah berdikari ya dalam ekonomi. Monggo selanjutnya, slide yang selanjutnya. Nah, ini pemikiran Bung Karno itu berdikari dalam ekonomi. Ya, tidak hanya dalam ekonomi, tetapi dalam politik, dalam budaya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Erlangga. Nah, sekarang saya lebih fokus pada ekonomi karena memang core saya di situ. Nah, nanti saya akan juga menyoroti ya kebijakan antar rezim dan kaitannya dengan kebijakan atau visi ya yang dicantumkan pada saat pemerintahan sekarang. Kenapa saya bilang ada relevansi dari pemikiran Bung Karno? Ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, terus kemudian bagaimana tantangan untuk bisa mewujudkan mimpi ya, mimpi-mimpi Bung Karno untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri ya dalam mewujudkan sebagai bangsa yang makmur dengan rakyat yang semuanya yang makmur, dan apa saja sih kebijakan prioritas yang diperlukan untuk bisa mencapai itu. Nah, selanjutnya, nah kalau kita lihat Bung Karno dalam deklarasi ekonomi Ambek Parama Arta ya yang disampaikan pada tahun 53 tepatnya pada tanggal 28 Maret. Nah, itu sebenarnya menjadi peletak dasar perjuangan ya. Bagaimana Bung Karno itu selalu mengumandangkan semuanya itu berdaulat ekonomi. Semuanya pengen Indonesia itu berdiri di atas kaki sendiri. Strategi kedaulatan ekonomi yang dibangun itu mengarah ke arah ke sana. Maka dulu waktu Bung Karno itu masih ada satu yang sampai sekarang saya generasi ya lumayan zamannya Pak Harto ya, bukan tidak mengalami masa Bung Karno, tetapi dalam sejarah pemikiran ekonomi saya selalu ingat ya bahwa ada pernyataan Bung Karno ketika mereka memberikan bantuan, Bung Karno selalu bilang go to hell with your aid gitu kan. Nah, itu sangat melekat gitu di dalam kepala saya gitu. Betapa Bung Karno itu tidak ingin gitu ya bergantung pada negara lain. Semuanya pengen kalau kedaulatan pangan ya pengen semuanya swasembada pangan sendiri ya. Kemudian Bung Karno juga menginisiasi ya KTT non-blok gitu ya. Nah, dan di dalam budaya juga Bung Karno itu menonjolkan ya sisi-sisi budaya Indonesia. Jadi sampai misalnya kalau kita ke Mekah gitu ya, orang yang dari Indonesia ya melakukan ibadah umroh atau haji itu memakai topi itu semuanya sudah tahu bahwa itu dari Indonesia ya. Jadi itu ciri khas dari Bung Karno mungkin ya. Pada saat melakukan kunjungan-kunjungan ke negara selalu memakai peci. Nah, itu adalah ciri bahwa budaya Indonesia pengen juga ditonjolkan ke sana gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya, nah apa saja yang pengen dicita-citakan oleh Bung Karno selain berdiri di atas kaki sendiri, artinya Bung Karno itu menyadari bahaya imperialisme dan kapitalisme gaya baru ya. Apapun bentuknya, jangan heran kalau di sini sekarang meskipun kita
sudah berada di masa reformasi, kita tetap saja ada ancaman untuk terjebak dalam imperialisme dan kapitalisme gaya baru. Nah, oleh karena itu Bung Karno selalu mengagungkan ekonomi kerakyatan ya, kedaulatan ekonomi itu ada di rakyat gitu. Jadi rakyat itu dicita-citakan sebagai negara yang rakyatnya makmur, sejahtera, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini saya mencoba untuk mengkomparasi ya beberapa kebijakan antar rezim. Pada saat Bung Karno itu kan memang barusan saja merdeka, jadi situasi ekonominya itu masih menata, ibarat puzzle ya, pelan-pelan ditata gitu ya. Jadi ada situasi yang memang benar-benar pada saat itu ada depresi ya, bahkan kan sebelum merdeka pada tahun 1930 ada depresi ekonomi yang sangat besar. Terus kita tahu bahwa pada zamannya Bung Karno itu masih berimpact, dan kita mengetahui juga ada yang namanya sunering ya, inflasi itu hampir sekitar 600 sampai 700%, sehingga memaksa Menteri Keuangan ya untuk melakukan kebijakan sunering atau nilai uang itu dipotong, tadinya 1.000 menjadi Rp1 ya, seperti itu. Itu cerita dari sejarah pemikiran ekonomi. Nah, dan Bung Karno selalu melakukan sebelum itu Nah, sistem kontrol perekonomiannya itu juga karena masih barusan merdeka ya belum tertata ya, jadi inflasinya tidak terkendali dan masih lemah. Nah, pada zaman Pak Harto itu mulai tertata. Pak Harto selalu terkenal dengan yang namanya Repelita ya, rencana pembangunan 5 tahun gitu ya. Dan menterinya itu ya tidak ganti-ganti. Jadi waktu saya SD, saya masih ingat tuh, hafal bener tuh nama-nama menteri pada zaman Pak Harto gitu ya. Nah sekarang saya bingung tuh, menteri dan wakil menterinya banyak gitu kan. Jadi nggak hafal lagi. Nah, kemudian pencapaiannya ya beda dengan tadi Mas Erlangga katakan bahwa Pak Karno itu lebih ke misalnya proyek-proyek mercusuar ya, misalnya Monas dibangun, kemudian Gelora Stadion Bung Karno gitu ya. Nah, kalau Pak Harto ini pembangunan perekonomian ini ya karena ada Repelita lebih tertata ya, namanya juga habis merdeka kan beda ya. Nah, tetapi di sini ada kelemahannya juga, ada KKN ya. Kita mengenal KKN itu dari zamannya Pak Harto, korupsi, kolusi dan nepotisme gitu ya. Nah, kemudian pada zamannya selanjutnya tolong Pak Habibie ya. Nah, Pak Habibie ini mencoba untuk meniru Pak Harto ya, tetapi pada zaman Pak Habibie itu kan ada krisis finansial pada tahun 97, sehingga kebijakan pada zaman Pak Habibie itu lebih fokus pada pemulihan krisis finansial ya. Jadi pembangunannya ya juga karena masanya singkat, jadi belum terlalu kentara gitu. Nah, terus kemudian untuk daya belinya ya karena krisis ya pasti akan lebih melemah lah pada saat itu. Nah, selanjutnya pada zaman Gus Dur ya, Gus Dur penguatan ekonomi itu lebih pada UMKM dan menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan beberapa negara itu sudah mulai ini ya di maintain ya, meskipun pada zaman Pak Harto itu sudah ada. Nah, proses pemulihan ekonomi juga relatif lambat, apalagi pada saat itu kan kita tahu habis krisis, jadi perlu waktu untuk bangkit kembali.
Nah, pada zaman Bu Mega ini pengelolaan hutang luar negeri ini lebih menekankan ya. Karena hutang luar negeri itu kan mulai banyak itu pada zaman Pak Harto gitu ya. Kalau Pak Karno itu lebih ke pencetakan uang. Jadi kalau APBN-nya kurang cetak uang gitu. Tapi pada zamannya Pak Harto itu lebih ke apa? Ke APBN itu defisit ditutup dengan utang luar negeri. Nah, kemudian di sini juga pada zamannya Bu Mega itu lebih ke privatisasi BUMN. Jadi saya masih ingat itu beberapa BUMN itu diprivatisasi ya karena dianggap rugi ya dan kurang menguntungkan gitu. Nah, sehingga dari krisis ya tahun 97 kemudian ada proses pemulihan ekonomi, maka laju inflasi itu juga mulai menurun gitu ya, dan beberapa indikator makro juga mulai stabil. Nah, Bu Esa, tetapi di izin Bu sini Esa, ya sorry mungkin ya 5 menit lagi Bu Esa. ya oke 5 menit. Ya, kemudian di sini ada kenaikan bahan bakar. Nah, selanjutnya lalu jumping saja di sini, visi Indonesia Emas ya. Pak Jokowi kan mencantumkan visi Indonesia Emas. Apa hubungannya dengan pemikiran Pak Karno? Sama-sama punya pemikiran yang luar biasa. Visi Indonesia Emas ini punya satu cita-cita besar, ingin menjadikan Indonesia sebagai 5 besar ya negara yang punya kekuatan ekonomi gitu. Nah, tetapi pada saat ini current condition-nya gimana gitu ya. Next please. Nah, visi Indonesia besar ini kalau dilihat kita saat ini kan kita pengen untuk jangan sampai intinya jangan sampai terjebak pada middle income trap gitu ya. Nah, sebelum pandemi kita sudah berhasil nih masuk ke keluar dari middle income trap. Tetapi ternyata kita balik lagi karena ada pandemi ya, dan apalagi ini konflik geopolitik yang sangat kental. Next please. Nah, dilihat dari sini juga economic growth-nya juga masih relatif turun gitu dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Ini menjadi tantangan besar ya, bahwa sebenarnya bagaimana cara untuk mewujudkan berdikari ekonomi tadi gitu ya, berdikari dalam ekonomi. Bahasanya sekarang mewujudkan Indonesia menjadi negara 5 biggest countries in the world gitu ya pada tahun 2045 ya. Terus kemudian di sini kita lihat lagi kemiskinan juga masih penurunannya masih sustain aja gitu ya. Angka kemiskinan sekitar 9 sampai 10% gitu ya. Terus kemudian ketimpangan ekonomi next itu masih berkisar 0,38 gitu. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, ini saya punya kunci sukses ya, bagaimana bisa mencapai berdikari dalam ekonomi atau mencapai atau mewujudkan Indonesia menjadi makmur pada tahun 2045. Next please. Yang terakhir saja biar cepat, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Yang terakhir ya. Di sini kita lihat institusi. Jadi harus ada norma-norma ya, norma-norma bisnis etik yang harus dijaga, governance-nya juga dijaga. Jadi yang namanya korupsi, yang namanya kolusi itu harus diminimalkan gitu ya. Kalau ada leakages ya, saya yakin akan susah gitu ya untuk bisa mencapai target yang kita cantumkan dalam ekonomi. Kemudian infrastruktur dan konektivitas. Ini menjadi salah satu driver pertumbuhan ekonomi. Maka kalau kita lihat di pembangunan infrastruktur ya, katakanlah jalan tol gitu ya. Kalau dulu jalan tol dari Jakarta, katakanlah kalau saya mau ke Semarang itu kan
butuh 9 jam. Sekarang 5 jam saja sudah sampai. Nah, ini luar biasa untuk menumbuhkan growth pool ya, ekonomi di kutub-kutub pertumbuhan itu dalam all the way dari Jakarta ke Semarang itu kan semuanya rakyat itu menikmati ya adanya jalan tol tersebut. Terus kemudian kondisi makroekonomi juga harus stabil. Kesehatan juga harus dijaga. Jadi jangan sampai kayak pandemi kemarin, kan sudah jelas kalau ada pandemi kemarin sudah pasti tidak hanya masyarakat yang menjadi korban, tetapi APBN juga bleeding gitu kan. Nah, kemudian pendidikan itu juga menjadi salah satu driver dari pertumbuhan ekonomi. Kenapa ya? Saya contohkan misalnya Cina. Cina itu punya program setiap tahun dia harus kirim 1.000 orang ke luar negeri untuk melanjutkan S2, S3. Dan mereka punya kewajiban untuk balik lagi dan membangun ekonomi di Cina. Saya rasa Indonesia harus seperti itu ya, biar lebih cepat ada transformasi knowledge dan transformasi teknologi. Kemudian pasar efisien, tidak ada yang namanya red tapes, tidak ada yang namanya polusi gitu ya. Nah, ini harus diwujudkan. Maka tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat ya, antar kementerian, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu juga harus diminimalkan. Kemudian adopsi teknologi. Salah satu unsur dalam solo growth ya, yang namanya teknologi itu menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena dengan teknologi kita bisa berinovasi. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan ya menguasai semua faktor itu, maka saya rasa market size kita di global market juga akan meningkat. Dan tentunya setelah kita dapatkan market size yang besar, tentunya ini ekosistem yang ide-ide yang lain pun ya, karena sudah banyak orang pintar di Indonesia itu lebih terbuka gitu. Dari saya cukup sekian, Mas Retno. Monggo. Ya, Bu Esa. Terima kasih banyak ya. Tadi Bu Esa sudah menjelaskan beberapa poin penting. Mungkin saya coba highlight sedikit. Yang pertama terkait dengan Ambek Parmo Arto ya, yang bagaimana mendahulukan yang penting. Kalau bahasa jakselnya sekarang ya hal-hal yang urgent kira-kira begitu. Kemudian ada deklarasi ekonomi tadi sempat disinggung oleh Bu Esa. Itu disebut Bung Karno sebagai moneypolnya di bidang ekonomi. Kalau di politik ada manifesto politik, sedangkan di ekonomi ada deklarasi ekonomi. Kemudian tadi sedikit di-highlight bagaimana perbandingan kebijakan antara presiden dan terakhir upaya-upaya yang mungkin kita tempuh untuk mencapai berdikari di tata ekonomi modern lah, kira-kira begitu. Mungkin saya akan langsung berlanjut ke narasumber terakhir, Pak Arief Budimanta. Silakan Pak Arief. Terima kasih Ren. Saya sebenarnya ingin mendengarkan saja ini dari Angga dan Mbak Esa. Makasih loh Mbak Esa. Sami-sami Bapak, salam dari Prof. Didi Rahbini, Ya. kebetulan bareng sama saya. Salam kembali ya, memang ada sekolah baik, sekolah sosial demokrasi ya lagi di sana. Oh iya, saya Sekdem ya. Oke, makasih. Mbak Esa, ini mungkin saya mohon waktu mungkin 10 menit aja ya, kita bicara mengenai paradigma ekonomi politik Bung Karno. Tetapi mungkin dalam perspektif ini kita mulai dulu dari seperti apa pemikiran ekonomi Bung Karno. Nah, kalau bicara pemikiran ekonomi, kita tentu mulai dari posisi manusia yang bertindak dalam kehidupan ekonomi ya. Nah, jelas kalau kemudian kita merujuk kepada Indonesia Menggugat sebagai sebuah pledoi yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1930, tadi Esa sudah menyampaikan ya bahwa Bung Karno melihat manusia ya dalam kehidupan sistem ekonomi bukan hanya sebagai individu semata, tetapi juga sebagai makhluk
sosial. Jadi sejak awal Bung Karno itu dalam perspektif ekonomi menentang dalam tindakan ekonomi itu paham individualisme gitu. Sama seperti Bung Hatta. Bung Hatta juga menentang paham individualisme. Kalau katanya Bung Hatta lebih jelas lagi, kita harus membedakan apa yang dimaksud dengan individualita dan apa yang dimaksud dengan individualisme. Isme itu menyangkut nafsu, istilahnya Bung Karno ya, dia mengatakan kapitalisme, beliau mengatakan imperialisme, dan isme itu adalah satu paham, tapi yang paling paling utama itu adalah satu nafsu. Nah, beda dengan individualita. Individualita itu ada limitation-nya gitu. Ada limitasinya. Jadi untuk pemenuhan dalam konteks kehidupan yang berbasis limitasi untuk individu, tetapi kalau udah menjadi satu isme, udah masuk nafsu, itu udah sifatnya udah akumulasi. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua ya, posisi manusia sebagai makhluk ekonomi, Bung Karno lebih menekankan manusia kepada makhluk sosial ya, dan sekaligus juga makhluk Tuhan, dari hanya sekedar individu yang mengambil tindakan ekonomi hanya sebatas insentif material. Di sini yang menurut saya gagasan penting ya dari Bung Karno dalam paradigma ekonomi. Jadi Bung Karno itu melihat sekali lagi ya, posisi manusia sebagai makhluk ekonomi itu penekanannya satu lebih kepada makhluk sosial dan makhluk Tuhan, karena itu menyangkut pertanggungjawaban kepada Tuhan apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi, dari hanya sekedar individu yang mengambil tindakan hanya sebatas insentif material semata. Jadi kalau sekarang kan dalam perspektif ilmu ekonomi modern kebanyakan bahwa manusia itu kan diletakkan sebagai individu yang bergerak dalam aktivitas ekonomi apabila ada insentif, khususnya insentif material. Nah, Bung Karno nggak bisa begitu, karena itulah jalan untuk menuju apa yang disebut dengan individualisme, jalan untuk menuju kapitalisme, jalan untuk menuju imperialisme gitu. Kira-kira dalam pemahaman Bung Karno di tahun 1930, pledoi itu seperti itu. Itu yang pertama, posisi manusia sebagai makhluk ekonomi dalam perspektif paradigma ekonomi Bung Karno. Jadi menekankan kepada makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan. Walaupun juga diakui bahwa sebagai makhluk individu tentu harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar terlebih dahulu. Tapi jangan lupa Anda juga adalah makhluk sosial sekaligus juga makhluk Tuhan, kira-kira seperti itu. Jadi ada tri pemahaman ya, manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk Tuhan. Kemudian yang kedua, Bung Karno dalam paradigma ekonomi politik, kalau kita beranjak sekali lagi kepada Indonesia menggugat, Bung Karno melihat pasar itu bukan hanya sebagai sebuah titik keseimbangan ataupun titik pertemuan antara permintaan dan penawaran, tetapi Bung Karno melihat pasar itu sebagai sebuah arena sosial, sekaligus juga arena politik, sekaligus juga arena kontestasi. Jadi arena pertarungan. Ya. Jadi ketika Bung Karno mengatakan bahwa dalam perspektif Indonesia, ya, yang ada di Indonesia itu tentu di Indonesia tahun 1930 ya, kalau kita bicara tenaga ataupun capability ya, kalau dalam pemahaman Amartya Sen gitu ya, capability itu yang adanya pada waktu itu adalah kaum tani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil, kaum kromo maupun kaum marhaen gitu ya. Dan pada tahun 1930 itu berhadapan dengan surplus kapital yang datang dari luar Indonesia yang ingin mencari lapangan untuk penanaman kapital dan pasar barang dan jasa.
Jadi Bung Karno melihat bagaimana ya surplus kapital di satu tempat itu bergerak untuk mencari surplus di tempat yang lain, di arena yang lain, sekaligus juga untuk menguasai pasar barang dan jasa dari satu wilayah. Jadi pasar dalam pemahaman ataupun perspektifnya Bung Karno itu adalah satu arena politik, satu arena kontestasi, terutama kontestasi antara kekuasaan dan modal. Kira-kira mungkin itu yang kedua gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam perspektif Indonesia, ya, ketika menghadapi situasi pasar yang asimetrik, kalau kita mengatakan sekarang situasi pasar yang asimetrik antara mereka yang surplus kapital, kemudian berhadapan dengan yang less kapital, yang kekurangan kapital ataupun tidak memiliki kapital, apa yang harus dilakukan? Penyusunan apa yang harus disiapkan? Nah, Bung Karno di dalam pidato ataupun pledoi pledoi Indonesia Menggugat itu mengatakan bahwa ada yang disebut dengan Bung Karno itu dengan energi rakyat. Bung Karno mengatakan bahwa energi rakyat itu adalah salah satu urat saraf penolak daya dari imperialisme. Ya, penolak daya dari imperialisme. Energi rakyat itu berasal dari tenaganya kaum tani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil, dan seterusnya. Jadi kaum tani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil. Kalau kita transformasikan dalam kondisi pada saat ini, ya, mereka ini adalah kelompok-kelompok, kalau misalnya dia golongan pedagang kecil, maka sekarang bisa kita sebut dengan kelompok usaha mikro. Kaum tani kecil bisa dia buruh tani ataupun petani yang memiliki lahan kurang dari 0,3 hektar atau kurang dari 3.000 meter persegi. Kaum buruh kecil juga sama ya, mereka yang tamat SD, mungkin SMP, yang bergerak hanya dalam pusaran upah minimum dari waktu ke waktu. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Kaum pelayar kecil ini adalah kaum nelayan-nelayan kecil yang bergerak dengan kapal kurang dari 30 GT, bergerak mungkin dari pantai untuk mencari ikan, hanya berjarak sampai dengan 5 mil laut atau 2 mil laut gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu maka kemudian harus ada proses penyusunan tenaga dalam perspektif pembangunan ekonomi. Nah, apa yang harus dilakukan kalau dalam perspektifnya Bung Karno dalam Indonesia Menggugat? Maka di dalam membangun paradigma ekonomi harus ada satu upaya penjebolan. Penjebolan apa yang dimaksud oleh Bung Karno? Penjebolan terhadap cara pikir, cara pandang mengenai individualisme, mengenai imperialisme, mengenai kapitalisme. Tadi Mbak Esa sudah mengatakan yang di-counter, yang ditentang oleh Bung Karno itu adalah individualisme, imperialisme, dan kapitalisme. Sehingga kemudian corak perekonomian nasional itu harus jauh dari corak individualisme, harus jauh dari corak imperialisme, harus jauh dari corak kapitalisme. Karena itulah yang ditentang oleh Bung Karno sebagai salah satu dari founding fathers. Karena itu adalah satu paham, satu nafsu yang kemudian nanti akan menghasilkan sebuah proses penjajahan. Kira-kira mungkin seperti itu. Nah, yang setelah menjebol baru membangun, kan gitu ya. Menjebol dalam perspektif kita harus menjebol satu pemahaman counter dari imperialisme kapitalisme
dan individualisme, kemudian bertransformasi. Setelah dijebol, ditransformasikan menjadi perspektif ekonomi nasional, ekonomi yang berkeadilan sosial, ekonomi yang mandiri, ekonomi yang berdikari, ekonomi yang berdaulat. Nah, ekonomi mandiri berdaulat ya, itu berbasis apa? Kan gitu. Berbasis kepada energi rakyat. Apa itu energi rakyat? Balik lagi tadi, energi rakyat itu adanya di kaum tani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil, kaum kromo, kaum marhaen, atau mungkin disebut juga dengan ekonomi kerakyatan. Nah, energi rakyat itu harus ada dalam kerangka persatuan nasional. Jadi ada keinginan Bung Karno dalam perspektif ini adalah beliau kan ngomongnya bukan tani kecil, kaum, ya, kaum. Jadi menghimpun, ada perspektif berhimpun. Kalau dalam perspektif ekonomi kita sebut dengan koperasi. Jadi tidak bisa dibiarkan pelayar kecil, kromo ini, kemudian kaum buruh ini itu berdiri sendiri-sendiri, harus berhimpun dalam koperasi-koperasi untuk dapat kemudian menggerakkan aktivitas ekonomi dalam kerangka memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kalau ini kemudian berhimpun menjadi satu koperasi, katakanlah misalnya seperti itu, koperasi mulai dari koperasi produksi, koperasi distribusi, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa dan lain sebagainya, ya, koperasi produksi tani, koperasi produksi dan distribusi konsumen, misalnya buruh, koperasi pedagang kecil, koperasi kaum pelayar kecil, ini semua membangun satu proses interkoneksi, membangun satu proses interkoneksi karena penekanan dari Bung Karno tadi, posisi manusia sebagai makhluk ekonomi itu adalah counter individualism. Dia adalah sebagai makhluk sosial yang harus berjejaring satu sama lainnya. Ya kan? Nah, kalau ini kemudian bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh nasional juga, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai. Nah, saya rasa mungkin itu, Mas Reno, beberapa hal pemikiran ekonomi politik ataupun paradigma ekonomi politik Bung Karno secara umum kalau kita melihat didasari dari pledoi beliau Indonesia Menggugat yang disampaikan pada 18 Agustus 1930. Kalau dalam perspektif ekonomi, paradigma ekonomi yang kita lihat pertama kali seperti apa posisi manusia sebagai makhluk ekonomi. Bung Karno lebih menekankan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Ya, sekaligus juga tentu sebagai manusia sebagai individu yang harus memenuhi kebutuhannya gitu. Kemudian yang kedua, pasar. Pasar Bung Karno melihat adalah sebagai arena sosial, arena politik, arena kontestasi, maka kemudian pasar harus dikelola. Dan itu diterjemahkan misalnya dalam perspektif Indonesia, dalam perspektif Jerman, harus ada satu lembaga pengelola persaingan usaha untuk melihat situasi pasar yang asimetrik, karena sejak awal Bung Karno melihat pasar itu adalah kontestasi antara modal dan antara kapital dan power gitu ya, antara kapital dan power. Nah, kemudian yang ketiga, fokus dalam proses penyusunan dan pembangunan ekonomi harus dimulai dengan menjebol paradigma, menjauhkan ataupun membuang paham nafsu kapitalisme, imperialisme, individualisme, dan sekarang mungkin liberalisme dan paham globalisasi juga harus dilihat secara secara kritis, ya, apakah globalisasi sama garis miring dengan imperialisme
model baru begitu, atau itu yang disampaikan oleh Angga tadi itu juga harus diperhatikan, sehingga kemudian untuk mencapai keadilan sosial dalam proses transformasi, aspek penjebolan dari imperialisme kapitalisme sebagai paham dan nafsu itu, maka kemudian harus ada penghimpunan tenaga rakyat yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan untuk mencapai satu keadilan sosial. Jadi inti dari pemikirannya Bung Karno ini, kalau kita melihat pada saat ini, kalau kita buat satu kalimat begitu, adalah arahnya adalah kepada keadilan ekonomi yang berbasiskan gotong royong. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief Budimanta. Jadi mungkin saya tidak perlu meng-highlight ulang karena tadi Pak Arief sudah meng-highlight pemaparannya ya, mulai dari aspek manusianya, aspek pasar, aspek cara menjebol, dan aspek dalam membangun satu ekonomi yang berdikari melalui sarana berhimpun dan koperasi di dalamnya. Nah, mungkin kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Saya ingin menyapa beberapa senior yang juga hadir dalam diskusi malam ini. Ada Pak Pataniari Siahaan. Apakah berkenan untuk berikan beberapa poin, Pak Patah? Masih di mute, Pak Patah. Gelitik. Silakan. Ya. Satu hal saya pikir saya mulai dari yang paling real saja. Modal kita manusia sebetulnya pertama. Tadi Pak Arief sudah menguraikan, tapi saya pikir dia akan bicara masalah tese antitese. Ternyata dia bicarakan individualisme, kapitalisme, liberalisme. Saya ingin mengatakan bahwa modal kita yang pertama hanya rakyat Indonesia. Orang Indonesia yang kita jadikan modal, bukan uang dan sebagainya. Orang Indonesia yang punya daya cipta, daya kreasi, inovasi, itu yang kita butuhkan. Nah, bagaimana membuat dia menjadi punya kreasi dan inovasi? Disinilah Bung Karno mengatakan berkeperbedaan tadi. Mental jajahan, mental feodal, mental minder, meniru perilaku para penjajah, itu yang mesti diputuskan. Itu yang maksudnya antitese, menjebol. Menjebol sikap mental yang kita menganggap diri kita lebih rendah daripada orang asing. Yang buat kita menjadi hanya meniru dan tidak berani berbicara dengan orang asing. Ini terutama yang pertama modal ini. Disinilah fungsi revolusi mental dan kemudian nation and character building. Dengan kita manusia semua punya kepribadian mandiri. Jadi saya ulang sedikit, masalah berdikari kepribadian itu sebenarnya sudah lama. Kalau lihat buku-buku Bung Karno dulu, ada istilah kedirian. Kemudian Ki Hajar Dewantara masuk dengan mandiri yang pribadi, kemandirian. Jadi watak manusia yang mandiri ini yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sehingga dia bisa menentukan arah kehidupannya sendiri. Dengan demikian dia mempunyai daya kreasi cipta rasa karsa. Itu tidak dimiliki orang yang terjajah, tidak dimiliki orang yang tidak punya mental merdeka. Ini tadi mungkin tolong dimasukin sebagai modal awal daripada teori ekonomi segala macam. Karena akhirnya apapun yang terjadi, salah satu faktor disampaikan oleh Bung Angga dan Bung Arief, mungkin ada yang terlupa. Ekonomi disampaikan oleh Belanda menggugat, terutama bukan ekonominya sebenarnya. Terutama adalah membuat bangsa Indonesia tidak merasa sebagai manusia. Itu yang tadi dengan Bung Angga saya pikir akan menjelaskan hidup sebenggol sehari. Gaji itu dibikin sehingga kita merasa serba kecil. Ukuran kain hanya 70 cm. Hidup hanya kecil. Jadi kita merasa tidak ada apa-apanya. Tidak ada harganya. Itu membuat kita terjajah dengan lama sekali. Nah, ini yang mesti kembalikan. Ini yang menurut saya tadi Bung Arief menyangka manusia sebagai insan Tuhan diciptakan sebagai makhluk yang tinggi, itu mestinya tadi Bung Arief angkat menurut saya. Baru dengan ini kreasi dia berjalanlah ekonomi sebagai proses rumah tangga kehidupan ke depan. Ini sekedar tambahan saja yang nanti. Baik, Pak Patah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Patah. Menarik ya. Mungkin saya langsung beranjak kepada ada beberapa pertanyaan ini kepada narasumber. Mungkin kita sekaligus saja nanti menjawab pertanyaan sekaligus kalimat penutup ya secara singkat. Jika boleh saya rangkum mungkin dari beberapa pernyataan yang ada di kolom komentar itu terkait dengan relevansi daripada pemikiran Bung Karno dengan tata ekonomi modern saat ini ya, terutama dengan berbagai tantangan penetrasi modal asing,
lalu ada tantangan teknologi ya yang kemudian sampai ke dalam pelosok-pelosok pedesaan bertemu dengan SDM kita yang relatif belum menguasai teknologi dengan sangat baik jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Mungkin terkait dengan pertanyaan itu, lalu saya juga sedikit ingin bertanya kepada para narasumber bagaimana Bung Karno pada pidato di tahun 1965, 17 Agustus berjudul Tahun Berdikari atau Takari ya. Di dalam berdikari di bidang ekonomi, beliau secara khusus meng-highlight bagaimana agar ayam itu tidak mati dalam lumbung. Jadi alam kita kaya raya, rakyat kita rajin, tetapi selama ini hasil keringatnya dimakan oleh tuan-tuan tanah, tengkulak-tengkulak, lintah-lintah darat, dan tukang-tukang ijon. Jadi sebetulnya di state bahwa alamnya sudah kaya, rakyatnya juga sudah rajin, tetapi menderita karena persoalan-persoalan tadi. Nah, mungkin dua pertanyaan ini yang dapat dielaborasi sekaligus untuk menutup diskusi kali ini. Mungkin dimulai dari Pak Angga ya. Silakan Pak Angga. Iya, pertama-tama mohon maaf dulu Mas Rino. Ini kalau ngomong Bung Karno itu kan harus urainya harus panjang ya, mendalam. Baik. Jangan Tapi terlalu dibatasi. karena malam mungkin maksimal untuk yang kali ini 10 orang 5 menit lah maksimal. Jadi kita diharapkan jam 9 lewat 12 mau mentok-mentok udah selesai. Mas Angga berapi-api nih. Salam buat Lija ya. Salam. Iya, ini ada di sebelah nih. Oke. Iya. Oke, saya mulai nih biar nggak nanti kena ini offside sama Mas Reno. Iya, pertama tadi, iya saya sepakat Pak Taniari tadi bahwa salah satu hal yang penting itu dimensi manusia. Jadi kalau berangkat dari pengetahuan saya bahwa Bung Karno itu berangkatnya dari mazhab struktural, itu juga ditulis sama siapa Sri Edi Swasono, Profesor Sri Edi Swasono dalam pengantarnya Indonesia Menggugat, itu bahwa relasi menempatkan manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan antara kerja manusia. Kerja manusia berhubungan dengan alam, kerja manusia juga kemudian mengolah alam, bekerja dengan sesamanya, yang di dalamnya kemudian perjuangan ekonomi politik adalah mencoba melampaui constraint-constraint yang membatasi dan berusaha membuat manusia itu tidak lagi menjadi manusia. Nah, itulah problem yang berlangsung dalam sistem stelsel ekonomi, kapitalisme, dan imperialisme sebetulnya. Nah, dalam konteks ini, kemudian, ketika beliau bicara poin tentang Trisakti nomor 3, berkepribadian dalam kebudayaan, itu bukan semata-mata dalam perspektif yang sempit kebudayaan itu. Tapi kemudian bagaimana membangun manusia Indonesia sebagai insan yang kreatif, insan yang merdeka, karena memang salah satu kepentingan dari imperialisme, kolonialisme adalah pembodohan rakyat. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang menarik ya, Frans Fanon itu menjelaskan bahwa di Afrika, rezim imperialisme kolonial Prancis itu mendidik manusia membenci dirinya sendiri. Dengan kemudian selalu mengajarkan bahwa putih itu kebaikan, hitam itu adalah keburukan. Sehingga kemudian dia merasa bahwa dirinya itu dalam dirinya sendiri itu jelek, dalam dirinya inferior. Dan itu yang terjadi dalam praktek imperialisme, termasuk juga yang terjadi di Indonesia, di Nusantara ini. Nah, kemudian dari situ bagaimana kemudian manusia yang merdeka, manusia yang kreatif, bahwa manusia merdeka dan manusia kreatif itu bukan semata-mata terkait dengan sikap mental. Sikap mental penting, tapi yang paling penting itu juga kemudian bagaimana hambatan-hambatan struktural kekuasaan dari level lokal, domestik, dan internasional itu dilampaui. Oleh karena itu Soekarno menjelaskan bahwa proyek bernegara itu menjadi hal yang penting untuk kemudian menghilangkan batasan-batasan penjara-penjara ekonomi politik yang menindas rakyat tidak lagi menjadi manusia. Contohnya apa konkretnya misalnya? Kalau misalnya kita riset, misalnya pengalaman saya waktu di Jawa Timur, petani gitu, hasil ininya tanamnya itu panennya dia
ketika kemudian mau dijual, dia harus menghadapi dulu rantai distribusi yang panjang. Sehingga selisihnya dari dia jual ke tengkulak sampai kemudian sampai ke pasar, itu bisa sampai 300-400%. Nah, ekonomi politik kebijakan di level lokal, bagaimana bukan hanya bisa, tapi berani menghilangkan batasan-batasan tersebut dengan kekuatan power, katanya Mas Arief, kekuatan power ekonomi politik yang ada. Itu contoh secara lokal. Dan secara nasional dan internasional misalnya, bahwa sebetulnya dalam konteks era sekarang, yang disebut dengan style nekolim itu belum selesai sebetulnya. Bahwa sekarang itu nekolim itu kemudian justru berlangsung dalam wajah baru tentunya, yaitu melalui fase dominasi finansial kapitalisme, di mana perkembangan finansial kapitalisme itu kemudian lebih dominan dan kuat daripada ekonomi produktif. Dan kedua, yang disebut kemudian juga apa yang selama ini dikenal dengan supply chains, rantai pasok, itu juga menjadi bagian penting dari dominasi imperialisme baru. Nah, oleh karena itu relevansinya apa? Dalam konteks kebijakan nasional. Nah, terkait misalnya salah satu yang urgen dan penting misalnya, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kemudian mempending Undang-Undang Cipta Kerja, maka kemudian poin-poin penting pasal-pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan misalnya bagaimana posisi hak dan pemajuan kepentingan kaum kelas pekerja itu menjadi agenda penting untuk dimasukkan dalam gagasan-gagasan Soekarno. Kalau tadi misalnya kita balik, misalnya saya tadi mengutarakan pidato Bung Karno konsepsi pembangunan semesta berencana, beliau menekankan bahwa satu yang penting misalnya tren naiknya upah perseorangan dan naiknya tenaga pembeli. Ini secara ekonomi menjadi satu hal konkret yang menjadi respon dialektik dari problem Indonesia sejak masa kolonial. Karena apa? Misalnya upahnya sepenggal sehari, kerjanya dieksploitasi, margin keuntungannya itu kemudian tidak banyak diberikan kepada kelas pekerja, kaum pekerja. Nah, kondisi mulai dari ya sebentar lagi. Ini Soekarno ini jangan enggak gitu sih. Terus memperbaiki organisasi buruh, dia bilang dalam PNSB itu. Termasuk secara kemudian kekuatan organisasi buruh dan juga kemudian bagaimana posisi keterwakilan buruh dalam parlemen. Gitu. Dalam DPR-GR pada waktu itu. Dan ini menjadi hal yang penting kalau kita diskusi soal problem ancaman neoliberalisme bertahun-tahun misalnya di negara-negara saat ini, itu terjadi karena kekuatan buruh. Trade unionnya itu lemah. Gimana kemudian mau membangun misalnya konsesi atau kemudian akomodasi bahkan kompromi sekalipun dengan kapital yang lintas batas. Ketika arena politik itu absen dari kepentingan kekuatan buruh, kekuatan petani, kekuatan marhaen. Karena kembali bahwa konsepsi misalnya berangkat dari konsepsi Soekarno ekonomi politik tentang sosiodemokrasi, demokrasi dalam pengertian Soekarno itu lebih dari sekedar memilih pemimpin. Tapi dalam paragraf awal tulisan tentang sosiodemokrasi dia jelaskan bahwa demokrasi itu adalah cara pelibatan rakyat dalam proses pemerintahan. Sehingga kepentingan dari rakyat Nusantara yang tidak pernah merdeka hidupnya, itu bisa dimuliakan dalam negara Indonesia. Saya pikir demikian. Nanti kalau saya ngomong terus nggak selesai. Makasih, Mas Rino. Mohon maaf, Pak Angga. Ini Ya, makasih. terbatasnya waktu diskusi nanti peserta ini nanti. Baik, mungkin langsung saja Bu Esa melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Angga. Ya, siap Mas Reno. Jadi kalau menurut saya sih pada saat ini ya pemikiran Bung Karno itu masih relevan ya. Nah, namun kita harus belajar juga dari sejarah gitu ya, bahwa pada saat Bung Karno ekonomi setelah perang itu kan pasti juga acak barut dan sepertinya juga banyak proyek-proyek mercusuar. Nah, ini jangan sampai terjadi ya pada saat Pak Jokowi ini ada kayak
proyek mercusuar gitu ya, seperti IKN gitu ya, pembangunan IKN gitu kan, itu kan sebenarnya proyek mercusuar, padahal PR-PR yang ada ya di Indonesia itu masih banyak gitu untuk bisa keluar dari middle income track gitu. Jadi kita harus belajar dari masa lalu untuk menjadi lebih baik. Itu penutup saya. Baik, terima kasih Bu Esa. Mungkin terakhir sekaligus untuk menutup diskusi, Pak Arief Budimata, silakan Pak Arief. Terima kasih Mas Reno ya, ada beberapa pertanyaan dari Mas Hendy, Mas Dito, dan Mas Anton. Nah, dua yang pertama itu yang terkait dengan digital dan metaverse based ekonomi ya. Intinya bagaimana respons ataupun kontekstualisasi pemikiran ekonomi politik Bung Karno dalam konteks kekinian yang ekonominya berbasis digital ataupun ke depan yang berbasis kepada metaverse gitu. Nah, kira-kira mungkin seperti itu yang saya tangkap. Saya akan mulai ya dari contoh apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini dalam menghimpun energi rakyat ataupun dalam menggerakkan energi rakyat ataupun menaik kelaskan rakyat daripada hidup yang serba minimum. Istilahnya Bung Karno kan begitu. Zaman imperialisme, zaman kapitalisme ataupun zaman penjajahan itu rakyat hidup serba minimum, istilahnya menjadi 1 benggol per hari. Nah, gimana menaikkan kelasnya itu? Yang satu, pemerintah bekerja, misalnya contohnya pada saat ini fokus untuk mengentaskan problematika kemiskinan ekstrim. Nah, mereka yang miskin ekstrim ini adalah mereka yang teman-teman, saudara-saudara kita yang hidup serba minimum, kan disebut juga dengan ekstrim. Nah, caranya bagaimana? 2, ya, ataupun 3 lah, katakanlah misalnya seperti itu. Yang pertama melalui mekanisme perlindungan sosial berupa pengurangan beban, termasuk dalam perspektif ini adalah keluarga-keluarga yang tergolong miskin ekstrim, kalau punya anak yang masih sekolah, tidak ada alasan untuk sekolah. Negara hadir untuk menyekolahkan mereka melalui program Keluarga Harapan, program Indonesia Pintar, dan seterusnya, termasuk memberikan akses kesehatan melalui program Indonesia Sehat yang bantuan asuransinya dibantu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah peningkatan pendapatan. Contoh yang paling sederhana misalnya pada saat ini adalah kredit usaha rakyat 6%. Ini adalah sebuah upaya yang menghadirkan keadilan ekonomi. Dulu kalau kita bicara yang mendapatkan suku bunga kredit 6% itu mungkin hanya pengusaha-pengusaha besar, konglomerat. Sekarang malah konglomerat mungkin lebih mahal biayanya untuk mendapatkan kredit daripada rakyat. Tetapi yang paling penting lagi adalah rakyat ini tidak bisa dibiarkan sendiri ya untuk mendapatkan suku bunga yang 6% itu. Untuk bersaing misalnya di dalam pasar. Maka kemudian instrumen ataupun digital ya, transformasi ekonomi tradisional menjadi ekonomi yang berbasis kepada digital, jejaring ya, ataupun metaverse tadi itu, metaverse based economy, itu adalah harus dijadikan satu instrumen ataupun sarana untuk mempersatukan. Ya. Kemudian instrumen ataupun sarana untuk mendistribusikan keadilan. Ya, bukan kemudian menjadi instrumen yang kemudian menimbulkan ketimpangan. Caranya bagaimana? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Satu, melalui mekanisme, misalnya sekarang ini yang dikerjakan secara besar-besaran adalah palaparing. Dan implikasinya kita tahu sekarang misalnya keterjangkauan akses internet itu dari Sabang sampai Merauke ya, minimal sampai tingkat kecamatan ataupun desa-desa tertentu di dalam wilayah kecamatan itu relatif sudah merata, dan kira-kira kan seperti itu. Jadi ini adalah instrumen untuk mendistribusikan keadilan. Nah, kemudian bagaimana metaverse? Nah, metaverse ini ya, namanya meta ya. Meta itu adalah
imaji digital, katakanlah seperti itu, ya, imaji yang dihidupkan melalui proses digital. Nah, imaji digital itu harus diarahkan ya untuk menaik kelaskan para kelompok-kelompok apa yang disebut oleh Bung Karno kaum kromo dan kaum marhaen tadi. Nah, di situ instrumen negara harus hadir. Tadi saya kaitkan dengan Manipol Usdek yang disampaikan oleh Mas Anton. Bagaimana hubungannya dengan Manipol Usdek? Kan begitu. Nah, yang yang dalam perspektif ini, maka Usdek itu kan bicara mengenai demokrasi. Demokrasi itu bicara mengenai afirmasi, bicara mengenai keberpihakan, bicara mengenai hikmat kebijaksanaan, bicara mengenai perwakilan yang berbasiskan hikmat kebijaksanaan rakyat gitu loh. Jadi afirmasi terhadap rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan rakyat. Rakyat itu sebagai sebuah entitas politik gitu ya, entitas politik. Nah, kalau merujuk kepada Bung Karno, rakyat yang mana yang didahulukan dalam pengembangan digital ekonomi, dalam metaverse based ekonomi, yaitu adalah rakyat kecil tadi itu. Nah, tentu formulasi policy, instrumen kebijakan teknokratisnya itu yang harus dikerjakan dengan dengan terencana dan sistematis begitu ya. Karena pada intinya digital itu memudahkan bagi golongan usaha ataupun bagi para pelajar. Itu para pelajar sekarang misalnya bisa belajar membaca seperti apa yang dibaca oleh Mas Erlangga misalnya di Surabaya ataupun di Jakarta, walaupun mereka tinggalnya di Jayapura, tinggalnya di Aceh, tapi berbasis internet, bahan bacaannya, sumbernya bisa sama. Tinggal persoalan kerajinan, ya, hanya persoalan tinggal kerajinan. Nah, untuk mencapai kerajinan itu perlu sebuah transformasi, revolusi mental, revolusi paradigma. Tadi itu istilahnya Bang Patah. Nah, saya rasa mungkin itu ya. Jadi digital metaverse based ekonomi itu kita anggap sebagai sebuah opportunity untuk satu ya, sebuah opportunity dan instrumen untuk mempersatukan. Kemudian yang kedua untuk mendistribusikan keadilan kepada rakyat, dan itu dibutuhkan satu perencanaan, sebuah upaya yang sistematis agar kemudian tidak menimbulkan ketimpangan. Nah, di situ yang diperlukan adalah tadi itu ya, menjebol, membangun, ataupun politik banting setir seperti yang dikatakan oleh Bung Karno yang lebih mengarah kepada keadilan ekonomi, mengarah kepada keadilan sosial. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Arief. Kira-kira begitu teman-teman, mungkin karena waktunya sudah melewati daripada jadwal yang kita sepakati di pukul 21 tepat. Mungkin Pak Angga masih berapi-api, nah mungkin bagi yang masih penasaran dengan apa yang ingin disampaikan Pak Angga itu di YouTube ada. Jadi Pak Angga secara khusus mendiskusikan beberapa topik penting di dalam DPR Bung Karno di YouTube, jadi bisa di searching keywordnya. Sekali lagi terima kasih Pak Angga, Bu Esa, dan Pak Arief Budimanta telah mendiskusikan secara dalam ya terkait dengan pemikiran ekonomi politik daripada Bung Karno. Nah, Megawati Institute pada hari Minggu depan nanti akan mengadakan seri yang kedua terkait dengan pemikiran ekonomi Bung Karno. Mungkin teman-teman bisa memantau media sosial dari Megawati Institute untuk mengetahui jadwal pasti daripada pelaksanaan diskusi seri yang kedua dalam tema ekonomi politik Bung Karno memperingati bulan Juni sebagai bulan Bung Karno. Kira-kira begitu. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Terima kasih dan merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya, Mas Esa.